Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Shalom. Hari ini adalah hari yang ke-22. Ya, hari yang ke-22 ekskavasi terbesar pada tahun ini di Indonesia atau diwakili Jawa Timur ya. Ekskavasi yang terjadi di situs Kumitir yang ada di Desa Kumitir di Mojokerto. Saya selalu mengikuti update-nya. Loh kok bisa pendeta kok ngapain belajar arkeologi, ngapain belajar sejarah lagi. Saya perhatikan saudara, ternyata begitu luar biasanya. Kakek-kakek nenek kita di zaman dahulu, di situs Kumitir itu ditemukan talut atau benteng. Entah itu masih dikaji benteng Pendarmaan Mahesa Cempaka atau raja yang lain, tapi begitu hebat. Benteng ratusan meter persegi itu sedang digali. Ini hari yang ke-22 dan sudah mulai ditemukan pintu gerbangnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya perhatikan, tujuan mereka apa? Saya juga coba chat dengan mereka, Badan Pelestarian Jawa Timur itu. Mereka katakan mereka ingin memastikan, ingin mencari jawaban. Nah ini dia, ingin mencari jawaban akan apa yang terjadi di masa lampau dan seperti apa peradaban di masa lampau untuk jadi pelajaran bagi kita. Agak mirip-mirip dengan kitab Roma, apa yang ditulis dahulu menjadi pelajaran bagi kita. Saya ikuti. Mereka congkel itu batu, mereka gali tanah sampai 2 meter, ditemukan sumur tua sampai 5 meter, digali. Bagaimana Pak? Sebentar, kita harus tafsirkan dulu. Ini kenapa ada batunya bertindih, ini kenapa begini dan begitu. Katakanlah, pada suatu saat nanti, pada tanggal 9 September akhir dari ekskavasi ini, mereka menyimpulkan ternyata di Kumitir pernah terjadi peradaban kerajaan yang begitu maju. Jawaban atas masa lalu. Tetapi toh walaupun nanti gedung itu direkonstruksi, menurut saya tidak mungkin manusia yang hidup pada masa kini bisa merekonstruksi sampai identik 100%. Nah artinya apa Pak Stephen? Hal-hal yang terjadi di dunia ini saudara. Uang, pendidikan, apa saja mungkin bisa menjawab sesuatu. Mungkin bisa kita jadikan referensi untuk menjawab sesuatu tentang pergumulan hidup kita. Tetapi ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan, ingin berbagi lewat firman Allah yang sudah Bapak Ibu doakan. Bahwa ada jawaban di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di masa lampau, di masa kini. Bahkan pada bulan September besok ini. Dan sampai Tuhan datang kembali. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ada jawaban di dalam Yesus. Mari silakan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita baca saja, kita pelan-pelan tetapi firman-firman yang kita baca menumbuhkan iman kita semua. Silakan Pak. Janganlah gelisah hatimu. Iya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Iya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, terus. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Iya. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah dia, terus.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Iya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Iya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Iya, terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Iya. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Puji Tuhan, terus. aku akan melakukannya. Luar biasa. Terus. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jawaban tentang kegelisahan hati kita. Jawaban akan kegelisahan hati murid-murid, itulah yang dijawab pertama kali oleh Yesus. Begitu pasal 11, memang tidak ada pasal pada waktu itu ya, pasal 14, ayat yang pertama begitu dibuka, langsung pernyataan dari Yesus, janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan tidak boleh dianggap sepele, saudara. Bagi Yesus ini sangat penting. Bagi Yesus ini memiliki perhatian yang khusus. Sehingga sebelum nanti dia menjelaskan, akulah jalan kebenaran, akulah kehidupan, kamu minta aku berikan dan seterusnya, langsung dia mulai dulu. Janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan saya cek di dalam kamus maupun di dalam Mbah Google istilahnya. Ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang membuat orang menjadi gelisah. Dari sisi kedokteran, dari sisi ekonomi, dari sisi psikologi, dari sisi ada banyak sekali referensi saudara boleh lihat. Tetapi saya tidak pakar di bidang itu. Saya tidak sedang membahas orang gelisah karena masalah kesehatan begini dan begitu. Gelisah karena masalah ekonomi, enggak, saya tidak sedang berbicara ke sana. Tetapi saya memiliki Alkitab. Kegelisahan yang ingin dijawab oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah kegelisahan yang diakibatkan bukan karena ekonomi, bukan karena hal-hal yang lain. Itu faktor-faktor sekunder, saya melihatnya begitu. Ternyata persoalan-persoalan yang ada di luar diri kita yang bisa membuat kita gelisah, menurut pemahaman saya, dari Alkitab yang kita baca tadi, ternyata itu faktor sekunder. Loh kok bisa Pak Stephen? Iya, karena semua orang akan menghadapi hal yang sama. Karena tidak ada orang yang bisa menghindari kesulitan-kesulitan ekonomi, kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa. Lalu apa yang memicu? Menurut ayat 1, Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah. Di sini problemnya saudara. Di sini permasalahannya. Masalah primer atau masalah yang utama yang membuat kita seringkali menjadi gelisah, khawatir. Ternyata bukan karena uang semakin menipis. Ternyata bukan sakit penyakit yang semakin parah. Lalu apa? Saya bawa saudara kepada firman ini. Karena saya juga bisa sakit. Karena saya juga bisa kesulitan A dan B. Maka saya bawa saudara kepada firman ini. Yesus yang mengatakan, percayalah. Kata janganlah gelisah hatimu itu bukan sebuah warning.
Itu bukan sebagai tindakan antisipasi saja dari Yesus, tetapi Yesus telah melihat dengan jelas. Telah terjadi kegelisahan itu dengan jelas di raut wajah, dengan jelas di dalam sikap, dengan jelas di dalam tindak tanduk dari murid-muridnya. Sehingga Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Separah apa tuh Pak gelisah itu berdampak dalam hidup kita? Sangat banyak. Bapak Ibu bisa tanya dokter juga. Pasti bisa sulit tidur, minimal ya, gelisah, sulit tidur, susah makan, dan banyak hal. Dan yang paling parah, kegelisahan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Jangan dianggap sepele. Barusan viral di video, kita lihat viral, ada orang ngantri, bukan ngantri sembako saudara, atau ngantri bantuan gaji, tunjangan gaji karyawan, bukan. Saya cek, orang ngantri di sebuah kota di Jawa Barat, ngantri cerai. Bayangkan ngantri gugat cerai. Saya cek alasannya, sampai saya temukan panitera muda dari pengadilan agama itu diwawancarai dan mengatakan, saya pengen sekali, kenapa? Apa yang menyebabkan perceraian di musim corona ini? Di bulan-bulan yang sulit apa? Betul saudara, gelisah karena tidak sabar pendapatan suami makin menurun. Gelisah karena tidak sabar persoalan-persoalan yang ditimbulkan, khawatir dan sebagainya. Biasanya bulan-bulan yang lalu itu karena orang ketiga, karena yang lain. Ini saudara, fenomena antrian untuk bercerai. Wah, saya agak geli, tetapi saya sebagai hamba Tuhan miris juga. Dan ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga di kalangan kita para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dalam naskah Yunaninya disebutkan, saya sederhanakan bagi Bapak Ibu, taraso itu saya Inggriskan, itu shake. Kegelisahan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini sampai mengaduk-ngaduk, sampai menggoncang-ganjingkan rumah tangga, sampai menggoncang-ganjingkan hubungan keluarga, sampai merusak. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah jugalah kepadaku. Nah saudara, rupanya murid-murid Yesus ingin dididik oleh gurunya. Sudah 3,5 tahun masih disebutkan pendidikan tentang percaya. Saudara-saudara boleh sebutkan di rumah kata percaya atau iman. Simple, enak. Gampang, percaya. Saya tidak ingin ayat ini lalu begitu saja. Saya ingin berhenti dan menekankan percaya. Mengapa Yesus harus mengatakan percayalah. Lah Pak, kan aku sudah ke gereja, kan aku sudah melayani. Apalagi yang mau ditunjukin tentang percaya ini? Saudara, saya menemukan Yesus ingin membuat murid-muridnya paham. Yesus ingin supaya murid-muridnya meredefinisikan apa percaya itu. Tuhan menginginkan supaya kita memberikan arti yang baru, arti yang bagus dari kata percaya itu. Loh Pak Stephen, emang murid-muridnya percayanya bagaimana? Saudara perhatikan, Bapak Gembala pada khotbah minggu lalu sudah menyinggung sedikit tentang akan perginya Tuhan disalib atau perginya Tuhan ke surga. Salah satu penyebab membuat mereka semakin gelisah hatinya. Apa yang terjadi kalau seseorang meninggalkan sehingga membuat mereka gelisah? Ketahuan. Ternyata definisi percaya bagi murid-murid adalah 1, visible. Bisa dilihat. 2, audible, bisa didengar. Dan yang ketiga, touchable, bisa disentuh. Definisi dari murid-murid tentang percaya, dan juga definisi yang seringkali juga kita definisikan tentang percaya, masih begitu. Kita harus jujur, saya harus jujur di hadapan Tuhan, masih harus lihat gambar Soekarno dan Bung Hatta
yang warna merah itu. Baru bilang apa? Ku percaya. Akhir bulan, bapak-bapak pemimpin perusahaan mau tutup buku, mau buka buku. Baru bilang percaya kalau dilihat dulu. Neraca kah atau apa? Dilihat, wah luar biasa walaupun dalam krisis beruntung. Ku percaya. Visible. Kalau mereka melihat Yesus ada nempel dengan mereka terus. Percaya. Kalau mereka melihat Yesus bersuara secara langsung, percaya. Kalau mereka masih bisa menyentuh Yesus, percaya. Banyak dampaknya saudara. Kalau iman kita jenis seperti ini, berbahaya sekali. Harus dengar Yesus berbicara, kalau pendeta enggak. Harus menangis, harus tersentuh aku. Harus menangis, ada sesuatu yang baru pendeta itu ada urapan. Harus kulihat, baru ikut Yesus benar. Saudara perhatikan baik-baik. Ibrani pasal 11 sudah memberikan definisi itu. Iman, percaya adalah dasar dari segala sesuatu apa saudara? Yang kita harapkan. Tidak kelihatan, belum terlihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu baru percaya, itu baru iman. Yesus mengatakan kepada mereka, ayo percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Kalaupun aku pergi, aku tetap Immanuel. Aku tetap menyertai. Aku tetap seperti yang dulu. Yesus dengan tegas memperbaiki, ingin memberikan jawaban atas kegelisahan dari murid-muridnya. Vaksinnya apa? Obat kegelisahannya apa? Percaya. Tapi Pak Stephen, tapi Tuhan, percaya. Ini percaya. Percaya walaupun masih diharapkan. Percaya walaupun belum kelihatan. Saya sedang mendorong diri saya hari ini. Dan mendorong sidang jemaat untuk mengatakan, ya percaya. Kenapa seringkali ketika firman Allah disampaikan, saudara-saudara jangan khawatir. Kenapa yang muncul pertama kali begini di hati kita? Bapak kan enggak tahu. Sekarang kan lagi sulit semuanya. Kenapa itu yang duluan? Karena definisi percaya kita masih dipertanyakan. Kenapa kita ketika dirugikan ada orang yang menasihati, sudahlah percaya kepada Tuhan, kamu dirugikan begini, Gusti boten sare. Tuhan tidak tidur, pasti akan memberkati kamu berkali lipat. Iya, karena bukan kamu. Kenapa tidak langsung amin? Kenapa tidak berkata percaya? Kenapa tidak berkata amin? Ini yang membuat kita seringkali rugi. Murid-murid menjadi rugi. Suami istri menjadi rugi. Hal-hal yang harusnya menjadi berkat bagi kita menjadi tanpa manfaat sama sekali. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan akhirnya jadi tanpa manfaat sama sekali. Pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan tanpa manfaat. Karena apa? Percaya kita masih selalu pada kelihatan, pada mendengar, pada sentuhan-sentuhan perasaan kita. Abraham, Yakub, dan Ishak telah mempraktekkan apa itu namanya percaya. Dalam surat Ibrani itu dikutip. Mereka menjadi orang kaya raya, tetapi hidup di dalam kemah sepanjang hidup mereka tidak pernah membangun. Karena apa? Karena mereka mengerti arti percaya, mereka mengerti arti beriman kepada Tuhan. Ada sesuatu yang mereka lihat melambai-lambai di sana. Jadi apa sekarang yang sedang dididik oleh Yesus kepada murid-murid? Rohani utamakan. Jasmani mengikuti. Utamakan percayanya. Masalahnya masih akan tetap ada. Tapi jangan ikut rugi
karena tidak mau percaya kepada Tuhan. Seberapa banyak kita yang sedang ragu-ragu, benar enggak di? Sungguh-sungguh enggak Tuhan ini ada? Pada pagi hari ini, jawaban atas kegelisahan hati kita harus dijawab. Saya tidak mungkin menjabarkan satu persatu, kegelisahan Mas Yudi ini, kegelisahan Bapak ini, Ibu ini. Saya cek yang melihat di YouTube ini 1000 sekian orang, enggak mungkin. Masing-masing kita punya masalah, masing-masing punya persoalan yang tidak bisa dibendung. Kita di dunia yang jahat dan makin gelap ini harus menghadapi itu. Tetapi kita bisa menjadi tenang. Tetapi kita bisa bisa berdoa kalau kita percaya kepada Tuhan. Kegelisahan itu dipicu karena tidak percaya. Ketidakpercayaan itulah yang memicu yang dialami oleh para murid-murid. Tolong dibacakan Mas Yudi ayat yang kedua sekali lagi. Pasal 14 Yohanes ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Terima kasih. Percayanya yang kurang tepat ini dampaknya banyak sekali. Yang saya sebutkan tadi, taraso itu guncang ya, diaduk-aduk perasaannya, ketika diaduk-aduk maka dihubung-hubungkan semuanya. Matilah kita, susahlah kita, dihubung-hubungkan masalah-masalah itu, dihubung-hubungkan termasuk masalah properti. Termasuk masalah tempat tinggal. Tuhan bisa lihat, anak-anak ini. Iya sih, karena selama ini kan mereka bersama dengan saya. Kalau menginap, ya aman semuanya. Kalau ada saya, kalau ada Yesus aman, penginapan, konsumsi aman, pemeliharaan aman. Langsung muncul dalam pikiran murid-murid, kita tinggal di mana? Nanti kita di mana? Wajar, sangat wajar. Yesus menjawab, jangan gelisah. Di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Menyediakan tempat bagi kita. Saya ingin berbicara tentang tempat yang sedang disediakan oleh Tuhan kepada kita untuk memberikan jawaban atas segala pergumulan kita, ketakutan-ketakutan kita di dunia ini. Apa itu? Surga itu sebuah tempat. Saya ulangi, surga yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan hanya sekedar suasana. Ya, bukan hanya sekedar suasana. Indah. Akhirnya kita deskripsikan di otak kita yang berdosa ini. Ya, Bali lah berarti kayak Bali ya. Nanti di surga itu ada ombak. Wih, enak, tenang ya. Wih, yo. Mungkin kalau kayak mendengar lagu jazz ya. Wih, smooth ya. Ini suasana di surga. Saudara, Alkitab mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Apa itu? Kalau berbicara tentang tempat, itu berbicara tentang eksistensi kita semuanya. Ada tempat bagimu, ada tempat bagimu, ada tempat bagimu. Gak usah royoan, gak usah khawatir. Tuhan sudah sediakan bagi kalian. Jaminan yang sedang diberikan oleh Yesus ini menjawab kegelisahan hati mereka. Murid-murid diwakili oleh Thomas. Setelah Thomas mulai berbicara, akhirnya Filipus juga mulai berani berbicara. Mana Petrus, Pak? Kita tidak melihat dia banyak berbicara. Kenapa? Petrus, galaunya sudah luar biasa. Ketika saya mendengarkan Bapak Gembala berkhotbah di minggu yang lalu, beliau menyinggung sedikit. Ya, harapan saya beliau bisa menyeberang sih ke pasal 14 ini untuk menjelaskan. Tetapi karena jatahnya ya, jadi ada jatah, karena ada sekup-sekup pembicara, akhirnya pada pagi hari ini saya ingin berbicara. Petrusnya mana?
Petrus juga jawaban yang sedang diberikan oleh Yesus ini kepada murid-murid juga mewakili kegelisahan hati Petrus. Kenapa Petrus, Pak? Petrus gelisah hatinya karena kegagalannya. Karena keadaannya. Itu sebabnya tumben-tumbenan ini si Thomas bersama dengan Filipus yang maju. Berbicara dengan tegas. Biasanya kan Petrus itu langsung itu spontan. Mari coba kita lihat saudara. Petrus ini dalam pemahaman saya dari ayat-ayat ini. Pasal 13 sampai pasal 14 ini. Petrus juga termasuk orang yang gelisah. Dan bagi dirinya kegelisahan itu menurut saya, tanda garis bawah ya. Menurut saya kegelisahan di hati Petrus itu lebih mencolok sekali. Karena orangnya sangat-sangat responsif, sangat-sangat spontansif, sangat-sangat wah gitu. Jadi kelihatan itu dari mimiknya ya. Jangan gelisah hatimu. Coba kita lihat. Rangkaian pasal 14 ayat 1 sampai 3 yang kita baca ini, itu tidak lepas dari pasal 13, ini sudah disinggung Bapak Gembala, dari pasal 13 ayat yang ke-21 dulu Mas Yudi, baru lompat ayat 28. Ayat 21, coba. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Stop. Setelah Yesus berbicara, dia terharu, lalu dia ngomong, dari 12 ya, satu orang dari antara kalian akan menyerahkan aku. Akan mengkhianati aku. Ayat 28, di sini Bapak Gembala tekankan berulang-ulang. Mereka tidak tahu, jadi kita garis bawahi dulu ya. Mereka tidak tahu, seorang pun tidak tahu siapa maksudnya. Ayat yang ke-28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ya, tidak ada yang tahu. Walaupun Yesus sedang berdialog kepada Yudas, asli orangnya Yudas, dialog dua orang. Tetapi ayat firman Allah mengatakan seorang pun tidak tahu. Bahkan tafsiran mereka Yudas pergi cari makan. Disuruh Yesus harus pergi ke sana dan ke sini dan seterusnya. Tapi lihat, setelah pernyataan Yesus ada pengkhianat. Murid-murid tidak tahu. Lalu muncullah ayat yang ke-38. Ayat 37 dan 38. Di sini terakhir Petrus berbicara. Ayat 37, 38. Kata Petrus kepadanya, Ya. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Oh, gaya. Aku sekarang mau ikut ini. Ya terus? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wuluh. Aku akan memberikan nyawaku. Begitu Yesus bilang ada pengkhianat ya, langsung maju dia. Memang orangnya begini karakternya. Personalitinya hamba Tuhan ini begini. Langsung, aku mati loh, mau loh. Didengar oleh adik-adiknya 11 orang. Hebat Bang Petrus ya. Terus? Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa itu? Sebelum ayam berkokok, Ya. engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oh, berubah. Akan ada yang menyerahkan aku. Sekarang lebih deskriptif. Lebih dijelaskan oleh Yesus. Kamu, orangnya spesifik. Pekerjaannya apa? Menyangkal aku. Waduh. Itu kalau didramakan, itu seperti petir di siang bolong 3 kali. Di depannya Petrus gitu ya. Saudara mengerti maksud ayat ini? 11 murid yang lain akhirnya tahu siapa penafsiran mereka yang akan menyerahkan Yesus, yang mengkhianati Yesus. Petrus. Lewat peristiwa ini, akhirnya murid-murid yang tidak tahu. Dengan Yesus mengatakan, kamu menyangkal aku. Semua murid tahu. Oh, ternyata
orang ini nanti yang gak ada rumah di surga. Orang ini nanti yang tidak masuk surga. Saudara bisa paham? Seorang senior yang sedang gagal di depan juniornya disampaikan secara belak-belakan seperti itu. Goncangan apa kira-kira yang dirasakan oleh pendeta ini? Goncangan apa kira-kira yang dirasakan Petrus? Taraso, shake, diaduk-aduk perasaannya si Petrus. Luar biasa, baru muncul pasal 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Walau diresponi oleh Thomas dan Filipus, tapi ayat itu pas dan sangat relevan untuk Petrus. Kenapa? Petrus akan menjadi orang yang sangat-sangat hopeless, hilang pengharapan. Habis semua 3,5 tahun. Kesimpulan guruku, aku menyangkal di depan adik-adikku. Jangan gelisah hatimu Petrus. Sekarang kita bawa ayat ini kepada hamba Tuhan Petrus. Lalu nanti kita giring ke kehidupan kita. Inilah Petrus, gagal. Oh tapi ajaib. Minggu lalu firman Allah mengatakan betapa besarnya kasih karunia Tuhan itu saudara. Barusan saja Tuhan mengatakan kamu menyangkal. Sebelum 3 kali kamu sudah menyangkal. Sebelum berkokok kamu sudah menyangkal. Dalam kondisi gagal. Tapi Yesus bilang, jangan gelisah. Di rumah Bapakku, saya langsung definisikan aja, ada juga tempat untuk kamu. Saudara bisa tahu, kegelisahan hati Petrus terjawab sudah dengan apa? Dengan jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Tetapi ketika saya perhatikan saudara, ayat ini ketika disampaikan oleh Tuhan, jangan gelisah hatimu. Kamu akan menyangkal aku, jangan gelisah hatimu. Saya tidak melihat ini sebagai sebuah predestinasi, sebuah rencana Allah untuk Petrus gagal. Bukan. Karena ada orang berkata, oh berarti kalau kita gagal, itu rencana Tuhan kan Pak. Buktinya barusan dibilang akan gagal, sudah dikasih surga juga untuk dia. Ya berarti enggak. Ayat ini sedang berbicara tentang apa saudara? Tentang rencana Allah untuk Petrus bisa berubah. Untuk Petrus memperbaiki kehidupannya. Percayanya kepada Tuhan tidak boleh itu kayak sok-sokan gitu loh. Apa ya? Mengikut Tuhan itu tidak harus menjadi orang aneh, saya sebut kepada kaum muda kita. Jangan jadi orang aneh jadi pendeta. Jangan jadi orang aneh jadi orang percaya. Biasa-biasa saja. Pembaharuan yang di dalam sini yang perlu. Tidak harus begini kan jalannya. Tidak harus bilang juga di depan orang, apa, aku berani, aku duluan. Tidak juga. Ketika Tuhan mengatakan ini kepada Petrus, Petrus merasakan sungguh besarnya kasih karunia Tuhan. Di dalam keadaan berdosa, Tuhan malah memberikan jaminan untuk kekekalan kepada. Ketika membaca ayat ini, jangan seorang pun di antara kita yang mendengarkan firman ini muncul di hati kecil kita dan berkata, dasar Petrus, kamu juga begitu. Saya juga begitu. Kita juga orang yang gagal. Tidak ada suami yang tidak pernah gagal menjadi suami yang ideal. Kita semua pernah gagal. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna harus disanjung-sanjung, tidak pernah salah, apa yang dibilang pasti benar. Lebih baik kita mengambil posisi yang benar. Saya juga orang yang pernah gagal. Saya juga orang yang bisa gagal. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, kegagalan Petrus, kegagalan kita tidak menghentikan kasih karunia Allah untuk menjamin, untuk menolong, untuk memperbaiki hidup kita. Ini penting saudara. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Pengampunannya cukup untukmu.
Pengampunan Tuhan cukup untuk saya. Kasih karunia-Nya cukup mengampuni kegagalan kita. Tercatat di dalam Alkitab Kisah Rasul sampai dalam surat-surat para rasul-rasul sampai Wahyu. Tidak pernah lagi kita menemukan Petrus menyangkal Tuhannya. Bahkan sejarah secara verbal mengatakan ketika dia harus dibunuh, dihukum mati di kota Roma, disalib kepala di atas, dia bilang, tradisi verbal mengatakan, aku tidak layak. Aku tidak layak. Salibkan aku dengan kepalaku di bawah. Ini jawaban. Atas kegelisahan hati kita karena tidak percaya, jawaban atas kegagalan-kegagalan kita. Yang membuat kita gelisah itu ternyata adalah kegagalan, kelemahan. Jangan sempat keluar dari mulut kita, ini Tuhan yang merencanakan kegagalan. Oh bukan, dalam hatinya, dalam pikirannya tidak terlintas sedikit pun. Tidak pernah dia mempredestinasikan kegagalan kepada kita. Tidak, malah dia mencoba untuk mencegahnya. Tapi Petrus pada akhirnya nanti ketika Yesus akan naik ke salib, dia menyangkal Tuhan. Ayat yang keempat, Mas Yudi tolong bacakan. Yang pertama ada jawaban dalam Yesus atas kegelisahan hati kita. Dan yang kedua, jawaban atas ketidaktahuan kita akan Tuhan. Ayat yang keempat dan seterusnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, Yesus yang bilang, sebenarnya kamu tahu jalan ke situ. Terus? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, terima kasih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Murid-murid tidak mengenal. Tidak mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan. Jangankan ke tempat di mana akan pergi, jalannya pun tidak tahu. Jalannya pun tidak tahu. Padahal mereka 3,5 tahun jalan-jalan sama Tuhan. Padahal pada ayat-ayat yang lain sudah jelas dikatakan, Yesus sudah pernah mengatakan, aku akan pergi ya kepada Bapa. Mereka tidak tahu. Saya bergumul cukup mengambil waktu ya. Karena kalau saya tidak menjelaskan ini, saya takut pemahaman kita tidak bulat gitu. Maka akan saya jelaskan juga, akan saya sederhanakan juga kepada Bapak Ibu atau mbah-mbah yang sulit, akan saya sederhanakan juga. Dalam bahasa Yunani itu ada 3, minimal ada 3 pengertian tentang tahu, mengetahui. Ya, dalam bahasa Yunaninya. Di sini kan cuma kita lihat, aku tidak tahu. Masa kamu tidak tahu? Hanya bahasa Indonesia tahu. Tapi sedikit saya akan coba jelaskan. Yang pertama itu disebut sebagai ginosko. Ginosko itu begini. Tahu berdasarkan pengalaman. Ya. Tahu berdasarkan pengalaman. Ya kenal karena pengalaman, sudah pernah ke situ, sudah pernah ngomong-ngomong dengan dia. Jadi tahu by experience. Karena pengalamannya. Ya. Yang kedua lebih tinggi, epiginosko. Ya. Itu apa Pak? Mengenal dengan lebih jelas. Dengan lebih jelas, ini dikaitkan dengan hal-hal yang rohani kadang. Mengenal Allah secara rohani juga bisa. Dan yang ketiga, itu disebut oida atau pengetahuan pengenalan yang absolut. Seperti yang pernah Yesus katakan, Petrus katakan kepada Yesus, engkau tahu, yang ketiga ya, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu. Itu oida, yang dipakai oida. Engkau Tuhan itu perfect, engkau sempurna mengetahui. Nah itu untuk Tuhan, sempurna engkau mengetahuinya. Itu yang ketiga. Saudara perhatikan baik-baik. Thomas dan kawan-kawan bilang begini, kami tidak tahu jalan ke situ. Saudara perhatikan. Kami tidak ginosko. Kami tidak tahu, belum pernah punya pengalaman jalan ke situ.
Ya, yang dipakai adalah mengenal yang nomor satu. Kami tidak pernah mendengar, kami tidak pernah mengenal jalan ke situ. Saudara perhatikan baik-baik. Bayangkan 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, experience. Pengalaman mereka bersama dengan Tuhan 3,5 tahun. Bolak-balik Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Engkau akan dicerai-beraikan seperti domba yang tidak ada gembala. Dan seterusnya mereka katakan, kami tidak ginosko. Kami tidak pernah punya pengalaman dengan kata-katamu itu. Saudara bisa tahu. Lalu hubungan kita 3,5 tahun ini apa? Lalu pengalaman kita berjalan bersama-sama itu apa? Lalu saya khotbah selama ini 3,5 tahun apa? Thomas dan Filipus, kami tidak tahu. Sama sekali tidak pernah punya pengalaman, sama sekali tidak tahu jalan ke situ. Lalu Yesus mengatakan, masakan. Selama ini kamu bersama-sama dengan aku Filipus. Masakan kamu tidak tahu Bapa? Thomas, masakan kamu 3,5 tahun dengan saya, kamu tidak tahu saya akan pergi kemana? Padahal dari versi Yesus, Yesus mengatakan, kamu tahu jalan ke situ. Gak mungkin bohong Yesus. Gak mungkin bohong. Yesus sedang berbicara tentang experience. Mengetahui secara pengalaman. Yesus bilang, kalian kan tahu jalan ke situ. Mereka bilang, auk ginosko. Kami sama sekali tidak tahu. 3,5 tahun kita bersama-sama. Ada yang sudah 10 tahun ikut Yesus. Ada yang puluhan tahun sidang jemaat yang sudah ikut Yesus. Kalau kita masih mengatakan adanya Yesus itu. Kalau kita masih mengatakan kalau aku nanti mati kemana aku. Lalu hubungan kita dengan Tuhan selama ini apa? Saya garis bawahi di sini. Ternyata asas manfaat. Supaya saya dapat rumah. Supaya saya dapat tempat tinggal, supaya saya punya penghidupan, supaya keluargaku terpelihara. 3,5 tahun tampak menjadi sia-sia. Coba kita renungkan saudara, kita mengikut Tuhan ini sekarang apa ini? Asas manfaat? Ternyata banyak kali kita memanfaatkan Yesus. Stephen Manurung jadi pendeta, ngapain? Asas manfaat. Supaya apa? Supaya ini, supaya itu, supaya ini dan itu. Sidang jemaat, engkau mengikuti Yesus, ada apa? Ada apa denganmu? Ada apa dengan kita? Harus dijawab. Apakah kita mengenal Kristus Yesus, Allah Tritunggal Bapa yang bersama-sama dengan Dia? Mulai dari almarhum hamba-hamba Tuhan sudah berkhotbah kepada kita. Keterlaluan kalau kita mengatakan I have no experience. Aku tidak pernah punya pengalaman sama Tuhan. Apa itu Tuhan? Waduh, coba Mas Yudi sudah menikah dengan Bu Susan berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun? Lumayan. Angka apa itu 6 ya? Oh enggak ya. 6 tahun saudara. Tiba-tiba ini contoh loh Mas ya, bukan nubuatan. Tiba-tiba Ibu Susan berkata kepada suaminya, aku tidak kenal kamu selama ini. Maka ada pria lain yang lebih ku kenal daripadamu. Perasaannya gimana Mas? Hancur luluh gak karuan. Nah, 3 loh, hancur luluh gak karuan. Saudara, ayat yang saya garis bawahi, ayat yang ke-10, 11, 12 dan 13. Itu memang kalau dilihat dari gaya bahasa, memang tidak perlu ditafsirkan lain-lain. Tapi bagi saya, ini sebuah prosa.
Ini sebuah prosa yang disampaikan oleh Yesus secara terus terang. Bukan puisi, tetapi sebuah prosa, pesan yang disampaikan dengan terus terang. Kalau saya mendeskripsikannya, ya karena mereka sesama guru dan murid itu seperti orang yang sudah sangat dekat, tetapi kok merasa ketahuan pada waktu itu, kok gini sih mereka ini. Kalau itu hubungan suami istri, sedih sekali seorang suami itu akhirnya mengatakan ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan 13 dipandu oleh Mas Yudi. Kita baca perlahan-lahan mengakhiri pemberitaan firman ini. Ayat 10. Tidak percayakah engkau Ya. bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? 1, tidak percayakah kalian? Sampai gitu loh Yesus itu. Saya katakan ini sebuah prosa yang terus terang tapi dengan apa ya saya bilangnya, agak miris lah. Mosok sih, saya sederhanakan kalimat. Mosok sih tidak percaya ke kalian? Ayat 11. Percayalah kepadaku. Stop. Kalau ayat 10 dia pakai artikel ingkar, tidak percaya ke engkau dari sisi negatif ya, kalimat negatif. Tidak percaya sih kalian ini. Lalu lebih tegas ayat 11. Apa? Percayalah kepadaku. Coba sebentar. Enggak boleh dekat-dekat ya. Enggak apa-apa, Mas Yudi di situ saja. Istrinya di sini berdiri, ngomong tadi. Ngomong sama kamu, aku enggak kenal kamu Mas. Lalu Mas Yudi akhirnya begini, what? Lalu dia bilang, sayang, tidak percayakah kamu sama aku? 6 tahun loh kita jalani. Akhirnya dia bilang ayat 11, percayalah sayang. Percayalah. Bisa paham? Ayat 11 ulangi lagi. Percayalah kepadaku. Tidak cukup sampai di situ. Percayalah, percayalah. Setidaknya, teruskan. Bahwa aku di dalam Bapa Iya. dan Bapa di dalam aku. Iya, teruskan. Atau setidak-tidaknya. Oh Tuhan, ampuni kami manusia ini. Percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Terima kasih. Saya katakan Tuhan ampuni kami manusia. Sampai Allah, sampai Tuhan ngomongnya kayak gitu saudara, kebacut. Sampai kayak gitu loh, percayalah. Ya sudah, setidaknya kamu percayalah. Dulu kan kita pacaran ku bonceng toh. Enggak kusuruh kau jalan sendiri kan. Setidaknya kamu percayalah pekerjaanku dulu itu. Kamu lihat kan air jadi anggur. Kamu lihat toh. Orang yang buta menjadi melihat. Paling enggak kan kamu nilai dong. Kasihku kepadamu itu nilai dari situ aja loh. Kalau kamu enggak percaya omonganku, kan kamu kamu ada toh di situ. Kamu minum juga toh anggurnya. Lah kamu ada di situ. Nikahmu yang rusak dulu itu siapa yang perbaiki? Usahamu yang bisa berjalan itu siapa loh? Paling tidak kamu melahirkan dulu lancar kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Masakan kamu tidak punya pengalaman satu pun dengan Tuhan? Keterlaluan. Ayat yang ke-12 lebih miris hati saya. Sampai terus turun dia bilang, ya sudah gini. Ayat 12 Mas Yudi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kamu percaya, nanti kamu bisa sehebat saya juga. Wah, sampai kayak gitu loh. Ayat yang ke-13 terakhir, 2, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Ya. aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Stop. Kalau kamu percaya, nanti apa yang kamu minta aku kasih. Loh, kayak gitu loh Tuhan kita itu. Sampai kayak gitu. Untuk kamu mau meredefinisi kata percayamu, sampai kayak gitu Yesus ngomong. Ayo, mau enggak? Redefinisi percayanya. Jangan kalau visible, audible, touchable. Ayo belajar percaya. Nanti aku kasih ini, aku kasih itu. Kamu kerjakan lebih hebat. Ya apa yang kamu minta akan aku berikan. Bayangkan saudara. Oh ternyata penyakitnya adalah masalah dipercaya.
Ayo kita belajar pagi hari ini, kita masuk pada pasal 14, penggembalaan firman di sini dalam Injil Yohanes. Ada jawaban di dalam Yesus atas kegelisahan hati kita, atas ketidaktahuan kita akan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, kita